Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Ada Misteri dalam segmen Mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari dan Kiki nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan selalu dilancarkan segala rezekinya dan segala urusannya. Nah, sebelum Kiki masuk ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support channel kami. Dan biar kita makin semangat lagi nih Ki, gimana tuh caranya? Kalian harus banget subscribe, like, dan komen. Dan kalian jangan lupa juga nih buat share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Dan kalau kalian suka sama konten kita, jangan skip-skip ya. Nah, dan jangan lupa tuh nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update-update video terbaru dari kita. Oke nih, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, jadi waktu itu kurang lebih di tahun 2007 atau 2008, gue statusnya situ udah kerja ya, dan pulang kerja itu temen gue ngajakin jalan, kita jalan yuk ke puncak gitu, makan mie aja sama kopi gitu. Nah akhirnya pulang kerja gue nggak balik ke rumah dulu, gue cuma pamitan doang sama nyokap kalau gue minta izin buat ke puncak. Akhirnya gue jalan itu sama temen gue menuju puncak. Pas sampai pertengahan jalan itu mulai kayak hujan rintik-rintik nih. Mulai hujan rintik-rintik, cuman ya kita bablas aja karena yang hujannya nggak terlalu deras. Sampailah kita di satu tempat buat makan mie lah. Oh, warung-warung di pinggir jalan tuh ya? Iya betul. Kita makan mie di situ, ngopi, kurang lebih jam berapa tuh ya? Jam 12-an lah, nyampe sana jam 11 jam 12-an. Ngobrol sambil makan mie segala macam. Akhirnya kita mau balik nih. Ayo balik yuk, soalnya besok kerja lagi dong. Cuma di saat itu hujannya tuh makin lumayan deras gitu. Itu nggak mungkin kalau kita pulang gitu. Bahaya juga mungkin sih. Bahaya juga, udah tengah malam, terus juga hujannya kayak gitu kan. Dan kebetulan juga gue nggak bawa jas hujan tuh sama dia gitu. Nah dari situ yaudah kita mutusin kayak buat kita nginep dulu aja yuk, buat ya kayak santai aja dulu gitu, nungguin pagi baru kita balik gitu, niatnya kayak gitu. Nah dari situ kan kita bingung nih nyarinya di mana ya, karena waktu itu kan belum ada kayak aplikasi online kayak gitu kan. Iya. Jadi ya udahlah, ada yang abang-abang itu yang villa-villa gitu. AA deh. Yang villa-villa itu, nah akhirnya gue mutusin kayak nanya aja tuh sama si AA itu gitu. Akhirnya ada villa, ada katanya gitu. Berapa? Kurang lebih 150 ribuan kalau nggak salah. Akhirnya yaudah diajak lah dari lokasi dia nawarin villa ke tempat yang buat gue nginep ini tuh bener-bener jauh banget. Masuk ke dalam gitu. Iya, udah gitu jauh dari lokasi, dan gue kayak masukin kayak modelan hutan-hutan gitu deh. Nah, terus kayak gue pun parkirnya pun jauh nih dari tempat yang gue nginep ini. Jadi gue parkir di sini dan gue harus jalan dulu nih ngelaluin gang kecil. Gue jalan dulu tuh lumayan lama, nah baru sampailah di lokasi itu. Sesampainya gue di tempat penginapan itu posisinya itu rame banget. Jadi benar-benar di situ tuh banyak banget orang yang lagi ngumpul gitu. Dan kebetulan juga tempat penginapan ini ada 8 kamar gitu. Oke, dari situ si AA ini ngasih tahu ini ya kamarnya gitu. Oke, gue masuklah ke kamar itu untuk bersih-bersih. Nah, gue naruh barang-barang gue dan gue mau ke kamar mandi tuh. Pas gue mau ke kamar mandi, gue tuh nginjek kayak gumpalan kenyal-kenyal gitu. Nah pas gue injek ternyata pas gue angkat kaki gue ternyata itu cacing yang ngumpul-ngumpul gitu. Dan gue lihat juga di kamar mandi sebelah sananya juga ada sama kayak cacing tapi ngumpul. Dan situ gue coba siram biar cacingnya pergi semua kan. Gue siram makin banyak itu cacing-cacingnya, makin banyak. Dan lama-lama cacingnya itu tuh berubah jadi sosok kuntilanak. Cacing jadi kuntilanak, dan kuntilanak tuh benar-benar serem banget dan gede banget. Dan dari situ karena gue emang pengen banget bersih-bersih badan, gue keluar, gue bilang kayaknya di luar ada kamar mandi deh, gue bilang temenin yuk gitu. Gue mau bersih-bersih badan di luar aja, kamar mandi luar.
Nah pas gue nyampe di kamar mandi luar, gue itu ngeliat kayak sosok tuyul. Kayak tuyul tuh banyak banget di dalam kamar mandi itu. Gue kaget, terus geli ngeliatnya. Sorry, itu kayak gimana? Apa sepenglihatan lu gitu ya? Penglihatan gue sih pokoknya kayak kecil-kecil banget, segede-gede gini dan banyak gitu. Makanya gue ngeliatnya geli. Karena banyak itu gue akhirnya kabur lagi dah tuh. Udahlah, gue nggak usah bersih-bersih deh. Gue ke kamar, balik ke kamar lagi aja kan. Nah dari balik gue ke kamar, gue bilang udahlah kita keluar aja yuk. Gue bilang kayak gitu. Dan posisinya juga di luar itu sepi nih, nggak ada orang. Yang tadinya rame banget, tiba-tiba nggak ada orang sama sekali di luar itu. Tuh. Padahal gue dari masuk ke kamar dan keluar lagi tuh nggak terlalu lama. Pertama gue datang kan itu rame banget kan. Pas gue keluar lagi tuh udah nggak ada orang sama sekali. Kayak ya udah, gue mikirnya mungkin mereka udah pada pergi kali gitu. Atau udah masuk kamar masing-masing ya. Di situ akhirnya gue mutusin buat keluar nih. Udah kita keluar aja dulu yuk gitu. Maksudnya kayak nyari angin lah gitu daripada di kamar kayak gini kan. Nah pas gue keluar gang, di sepanjang gang itu kayak banyak banget orang lagi berdiri, kayak pasukan lah gitu, tapi lagi berdiri sepanjang jalan. Ini kan gang nih, jadi sepanjang jalan kayak gini tuh orang semua. Dan di situ gue udah mulai nunduk jalannya. Nah makin gue panik, gue lari nih. Gue panik banget ngeliatnya, gue mutusin buat lari kan. Dan semakin gue lari, mereka tuh kayak ngikutin langsung. Ngikutin gue, bener-bener ngikutin. Gue lari, dia lari. Dan dia sempet terbang juga semuanya. Dan itu gue nyampe depan gang, gue lari terus. Akhirnya gue ketemu si AA. Dia lagi ngumpul gitu bertiga di depan situ. Dan ngumpul di depan situ, akhirnya gue ngomong, bisa nggak di cancel aja, maksudnya gue nggak mau nginep di situ gitu. Dan gue minta kembaliin uang gue walaupun nggak full ya setengahnya, tapi ya gue minta dikembalin karena kan gue belum nginep atau ini sama sekali kan. Juga, ya? Iya betul. Si Anya bilang, si Anya ini kayak marah gitu, kayak ya nggak bisa lah dikembaliin uangnya, ya udah di dalam aja nggak usah keluar kata dia kayak gitu. Ya emang kenapa, gue bilang gitu kan. Ya udah katanya tidur aja di dalam kata dia kayak gitu. Terus gue bilang gini kan ya, enggak, lagian juga tadi rame banget, gue bilang itu kayak nggak nyaman juga berisik. Rame gimana, orang nggak ada orang di situ kata dia kayak gitu. Yang hidup itu cuma gue doang. Iya, satu kamar doang tuh. Iya, tapi yang gue penglihatan gue tadi adalah kan rame banget kan. Dari situ ya udahlah kita balik aja lah lagi ke kamar itu kan, maksudnya dianterin sama 3 orang yang di luar tadi sama ya, itu. iya betul. Ya udah katanya ditemenin sama dia katanya gitu. Nah nggak lama itu si A itu bawain kayak makanan, itu ada teh, ada kopi, terus kayak ada kepala ayam, terus juga ada kayak ceker gitu, dan ada ikan juga. Nah terus ada nasi kayak nasi tumpeng gitu tapi yang kecil kayak gitu. Dan dia juga ngebawanya itu dari yang kayak apa sih namanya tuh, yang bulat gitu. Iya yang bulat gitu, yang dari anyaman gitu. Iya iya betul kayak gitu. Dan dia bilang gini, ini dimakan ya katanya, jangan sampai nggak dimakan kata dia kayak gitu. Oh iya makasih. Kan gue mikirnya oh mungkin dia niat baik nih karena kita belum makan atau apa kali, jadinya dia bawain makanan sama minuman gitu kan. Cuma temen gue bilang saya nggak suka kopi itu, nggak apa-apa diicip aja sedikit katanya gitu. Terus oh ya udahlah dibawa aja ke dalam. Nyampe ke dalam, gue berdua nih nggak ada yang mau makan. Kayak emang pertama juga gue nggak suka, terus juga emang posisinya itu kan gue habis makan. Oh iya benar. Iya gue habis makan dan gue nggak bener-bener nggak nafsu lagi nih buat makan gitu, udah kenyang banget. Nggak lama dia ngetok lagi, tok gitu. Terus dia masih ini makanan udah kemakan apa belum? Oh sampai segitu? Sampai segitunya. Terus di situ kok belum dimakan kata dia kayak gitu. Dimakan dong kata dia kayak gitu. Iya ntar soalnya tadi habis makan, gua ngomong kayak gitu. Terus kata dia diicip aja sedikit, katanya 1 gigitan juga nggak apa-apa, tapi dicobain semua kata dia kayak gitu. Cuma di gimana, ya udah iya gue iya aja. Terus akhirnya gue masuk lagi ke kamar dan gue mutusin kayak buat ngocel doang nih, seolah kayak udah dimakan. Dan akhirnya beberapa kayak cuma gue buang, emang agak nyicip sedikit tapi yang teh doang, dan itu rasanya tawar. Kayak dibuang.
apa namanya, ya udah gue buang setengah tuh air yang kopi sama teh, dan yang buat makanan yang gue pocil dikit-dikit seolah-olah kita udah makan itu gue bungkus tisu dan gue taruh di tempat sampah, gue buang gitu kan. Udah lama dia ngantuk lagi, sudah dimakan kata dia kayak gitu. Gue bilang udah gitu, terus dia ngecek, ini mah belum dimakan kata dia kayak gitu. Apa namanya, soalnya ininya kayak gini kata dia. Yang bener dong, kalau makan makan kata dia kayak gitu. Ya udah saya liatin dimakan kata dia kayak gitu Ya, kan. ditungguin buat lu makan sih. Iya, dan akhirnya gue mau nggak mau mocel dan gue simpen di mulut lah intinya kayak gitu. Dan itu kan kayak ada sari-sarinya yang ketelan di gue dong, walaupun gue nggak ngunyah kan. Itu rasanya pahit banget. So, itu yang pas lu kayak makanan harus manis mungkin. Iya, itu makanan kayak kue-kue gitu, kayak kue-kue manis gitu. Gue simpen di mulut gue karena gue emang nggak mau makan kan. Dan itu rasanya bener-bener pahit banget, dan seharusnya itu rasanya tuh manis gitu. Itu pahitnya parah sumpah. Dan nggak lama dari situ gue tuh kayak mau muntahin makanan yang gue makan tadi kan. Pas gue muntahin itu adalah kaki seribu. Anjir. Kaki Yang seribu. awal icip kue. Iya, itu kan gue bilang pas itu seharusnya kan manis, kok pahit. Cuma gue tahan terus nih sampai dia keluar. Akhirnya gue lepehin, dan pas gue lepehin ternyata kaki seribu. Gue itu gue langsung muntah-muntah karena emang rasanya pahit yang pertama, dan ngeliat kayak gitu nih gimana sih, Iya, ya, pasti pasti sih. shock kan. Nah setelah gue muntah itu, gue bener-bener akhirnya ya udahlah mutusin buat keluar aja dari tempat itu, karena emang bener-bener udah nggak nyaman banget. Dan gue beres-beres, akhirnya gue balik, gue jalan ngelewatin gang yang tadi itu. Nah pas gue jalan di situ, gue berdua itu diselengkat, kayak bener-bener gimana sih, kaki kita diselengkat. Gue bener-bener jatuh di situ. Akhirnya makin panik, ya udahlah gue makin lari kan. Gue makin lari, ternyata itu tuh bener-bener gue tuh diikutin sama kuntilanak. Bener-bener kayak dikejar gitu, bener-bener diikutin sampai motor nih, Oh, parkiran motor sampai awal tuh. parkiran motor. Dari situ akhirnya pas nyampe situ gue udah panik, udah ya, balik gue bilang kayak gitu kan. Nah dari situ emang udah nggak ada dia lagi nih, Oh, sama masih kuntilanaknya itu udah nggak ada. Oke. Kuntilanaknya udah nggak ada. Dan gue ngambil motor, akhirnya gue milih ya udah ayo kita cabut aja gitu kan. Pas gue cabut, nggak lama kayak dia tuh bawa motornya kayak rada-rada oleng nih temen gue. Nah pas banget belokan kayak gini, itu tuh tiba-tiba kayak ada mobil truk gede banget. Untungnya temen gue langsung begini, kayak menghindar kayak gitu. Kalau mungkin dia bengong atau apa, dia bisa gue ketabrak sama truk itu. Karena kita berdua situ tuh benar-benar sama-sama panik karena dikejar-kejar sosok kuntilanak ini kan. Nah dari abis gue nabrak truk itu, akhirnya yaudah gue lanjut jalan. Nggak lama di perjalanan, tiba-tiba ban gue itu bocor, kayak benar-benar kempes itu ban, kempes ya. Dan posisinya gue berhentinya kayak di tempat yang kiri kanannya itu pepohonan tinggi-tinggi, nggak ada tempat makanan atau apalah Oh, gitu. warung pinggir Ya, jalan. gue berhentinya pas banget di kiri kanan gue tuh pohon gede-gede. Dan dari situ gimana nih, mau dorong juga nggak mungkin, nyari pom bensin nyari tambal ban juga nggak ada kan. Kalau gue mutus adalah kita duduk dulu aja lah, capek kan. Ini motor dan gue duduk di belakang motor nih, gitu ya, buat istirahat sebentar lah ya. Buat istirahat bentar, terus gue tuh kayak kedengeran kayak ada suara-suara gitu, dengan kayak suara-suara kayak gitu. Akhirnya yaudahlah, daripada kita keganggu, kita dengerin aja gitu kan. Akhirnya gue dengerin lagu. Dan pas didengerin lagu itu kayak ada yang bisikin, kayak ngajakin ikut iya, ikut yuk gitu. Ikut yuk. Gue sama-sama ngeliat-ngeliatan kan. Yaudahlah, dia langsung nyopotin lagi nih kan. Akhirnya kita memutuskan buat yaudah ya kita jadi sini, kita mendingan nyari pertolongan aja lah gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa motor taruh sini aja gitu. Dan di situ juga gue nelpon keluarga gue kan. Gue bilang tolong, soalnya bannya kempes dan gue juga bingung kan mau kayak gimana. Akhirnya gue minta tolongin keluarga gue yang di Bekasi kan buat nyamperin gue ke puncak. Sambil nunggu itu kan gue nggak mungkin nungguin di diem di situ kan, karena emang pasti lama dong. Iya, jadi kasih ke puncak lumayan lama. Iya juga sih. makanya. Nah dari situ ya udah kita tinggalin aja motornya sini, semoga aman. Kita nyari makanan aja dulu nih gitu.
sengaja buat kita selonjoran juga nih kan di tempat-tempat makan gitu. Nah gue jalan tuh kayaknya gue tuh jalan udah jauh banget, tapi tiba-tiba pas gue jalan udah jauh lah, gue balik lagi ngelewatin motor gue. Nah, lu balik ke motor lu lagi? Balik ke motor gue lagi, gue berdua-dua lah gimana sih, kita tadi ke sono bukan sih, ini kita turun, kita ngelewatin motor kita lagi ya gitu. Akhirnya ya udahlah, coba lagi aja yuk gitu, kita turun lagi gitu. Akhirnya gue turun lagi, nggak lama gue jalan, gue balik lagi ngelewatin motor gue. Itu 3 kali tuh gue mutusin buat jalan. Ya udah, maksudnya kita coba lagi gitu, kita coba lagi. Dan 3 kalinya itu pula yang kita lewatin adalah baliknya ke motor lagi tuh, motor kita. Nah karena diajak muter-muter gitu, akhirnya ya udahlah, gue mutusin buat istirahat aja lah karena capek. Kalau kita ke bawah pun nanti yang ada kita balik lagi nih ke motor kita gitu kan. Capek juga sih. Capek banget. Ya udah, akhirnya dari sambil nunggu keluarga di Bekasi, akhirnya gue nungguin lagi nih di samping motor gitu. Nah nggak lama gue lagi duduk kayak gini, tiba-tiba gue berdua dijorokin kayak bener-bener jatuh ke belakang gitu. Terus kita kan langsung panik ya, karena emang posisinya cuma berdua dan nggak ada orang sama sekali. Terus tiba-tiba kita dijorokin gitu, dan itu bener-bener motornya pun juga semuanya motor dan iya motor dan temen gua sama temen gua nih. Dan kita tuh bener-bener nggak ada yang bisa bangun karena ketiban motor ini. Kita udah berusaha buat ngangkat motor, itu nggak bisa. Motor itu rasanya berat banget, bener-bener nggak bisa kita bangunin berdua gitu. Padahal logikanya motor metik, gimana sih seberapa beratnya sih ya kan? Iya, apalagi berdua ya. Iya makanya. Dan dari situ akhirnya ya udahlah, kita pasrah aja lah. Mau gimana kan? Alhamdulillahnya ada warga yang lewat. Jadi nanya, kenapa Neng? Gitu. Terus ya Pak, ini motornya kempes. Gitu. Akhirnya dia bantuin, dan itu baru kita bisa bangunin motornya, dan kita pun bisa bangun juga akhirnya gitu. Dari situ dia nanya, dari mana? Iya tadi dari atas gitu, habis istirahat gitu. Ya udah katanya, daripada nunggu sini ikut saya aja katanya ke tempat saya. Dia tuh kebetulan kayak jualan makanan. Oh, gitu. pas banget dong ya. Iya pas banget. Dan akhirnya teman gue dorong motor sampai disetut gitu, dan gue nebeng sama si AA ini gitu. Dari situ akhirnya gue sampai di warungnya, dan di situ sambil nungguin keluarga gue sih gitu. Oke. Dari situ ada nggak tuh kira-kira kejadian lagi Ci, dari lu dijemput itu Ci? Untungnya dari situ udah aman sih, udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Alhamdulillah. Itu gitu kira-kira jam berapa tuh? Itu kalau nggak salah jam 4 apa, kalau nggak salah ya jam 3 atau jam 4 gitu. Jadi pas itu wajarnya mungkin sepi ya, karena emang jam segitu ya. Sepi banget. Udah Dan gitu, itu weekday. day Iya, gitu. Belum, dan mungkin juga belum kayak rame kayak sekarang gini ya, tong-tong segitu ya. Iya betul, belum rame banget kayak sekarang, masih agak jarang lah orang juga kan kayaknya ke puncak dulu mah kan kayaknya jauh banget Iya kan. sih, bener-bener. Nggak kayak sekarang kayak bolak-balik aja. Sekarang mau puncak pada tuh Iya, luar biasa. parah. Nah, kira-kira gimana tuh teman-teman ceritanya? Untuk gue sini walaupun cuma kayak menyampe semalam, tapi gede banget sih. Nah kalau teman-teman juga punya cerita-cerita mistis atau misteri, kalian bisa bagiin di Ada Misteri Channel, atau bisa hubungin nomor telepon di bawah ini ya. Oke, maaf banget nih kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Gua Riki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.